Baik, kembali lagi dengan multimedia presentasi yang menggunakan Canva. Di sini kita langsung saja di pelaksanaan praktikum mengenai pengenalan tools Canva presentasi. Oke, di sini adalah ini teman-teman bisa langsung akses di Canva webnya. Di sini saya menggunakan webnya canva.com. Teman-teman bisa langsung lihat interface yang ditampilkan dari Canva sendiri ini seperti ini, ya. Aneka desain bisnis pendidikan, paket harga belajar. Di sini akunnya teman-teman, di sini proyek template, dan langsung saja di bagian kita buat dulu ya. Kita coba presentasi, yang presentasi. Nah, kita pakai ukuran yang 16:9. Oke. Pada bagian ini teman-teman akan ditampilkan bagian lembar kosong putih karena teman-teman membuat dari nol ya. Nah, di sini yang perlu teman-teman pahami adalah dari interface-nya dulu agar nanti tidak bingung apa yang harus dilakukan ketika membutuhkan sesuatu. Yang pertama itu ada toolbar. Toolbar sendiri ini ada di atas ini, ada beranda. Ini kembali ke halaman utama dari Canva ini tadi. Kemudian file. File di sini ada banyak. Yang pertama ada buat desain baru, import file. Nah, teman-teman bisa import file jika teman-teman sudah mempunyai file sebelumnya. Kemudian tampilan editor. Nah, tampilan editor di sini masih kosong ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa nambahkan yang namanya nanti ini, tambahkan penggaris atau ruler. Nah, di sini ya, ruler. Kemudian teman-teman bisa juga tambahkan panduan. Di sini margin dan bit cetakan. Nah, seperti nanti. Bit cetakan ada, kemudian di sini lagi ada panduan. Nah, ini panduan ya. Kolomnya ada berapa panduannya biar teman-teman nanti tahu di bagian mana sesuai apa maksudnya fungsinya itu untuk agar desainnya teman-teman ini rapi gitu. Oke, kemudian di sini simpan perubahan nih. Teman-teman bisa nanti simpan Ctrl S atau enggak ini nanti di sini semua perubahan disimpan. Kalau udah centang di sini berarti teman-teman sudah projectnya sudah kesimpan tadi. Oke, ini simpan folder. Teman-teman juga bisa membuat folder di Canva, dikelompokkan misalnya eh, di di sini buat teman-teman sudah buat folder presentasi, berarti kumpulannya presentasi gitu. Kemudian misalnya folder Instagram gitu atau feed atau gimana gitu. Kemudian buat salinan juga bisa teman-teman yang tadi awalnya misalnya udah buat desain ini kemudian mau disalin lagi filenya yang tadi itu bisa teman-teman untuk menyalin filenya ataupun dari elemen-elemen yang tadi disalin bisa. Kemudian unduh juga ada di sini dan ada berbagai versi untuk pengunduhan. Nah, kemudian ini komentar juga bisa kita berikan komentar pada desain kita nanti. Oke, ini buka desktop. Selanjutnya diubah ukuran. Nah, tadi teman-teman membuat di ukuran 16:9 ya, atau dengan ukuran pixel itu 1920 berbanding 1080 pixel. Nah, teman-teman di sini bisa berubah ukurannya ke inci ataupun mm, milimeter dan sentimeter. Kemudian kalau kita ubah ke inci, teman-teman tinggal klik inci, nanti akan menyesuaikan dia ukurannya. Nah, ini segini. Nah, ini langsung bisa teman-teman ubah ukuran ataupun salin dan ubah ukuran. Nah, kalau teman-teman belum bisa, biasanya ini fiturnya fitur yang itu ya, profesional. Mungkin kalau masih nggak bisa menggunakan yang fitur profesional, teman-teman bisa menggunakan fitur yang gratis saja, menggunakan pembuatan manual tadi di beranda ini tadi. Kemudian ini Andoredo, misalnya teman-teman ingin membuat apa? Ini ya, kita menggunakan template di sini ada desain, kita menggunakan template pertama. Oke, ini pada template ini, teman-teman jika ini misalnya kita hapus, nah ini pakai pakai undo ya untuk mengembalikan tadi. Kemudian yang redo tadi juga bisa. Nah ini untuk kembali tadi undo redo. Kemudian ini untuk save-nya, kemudian ini
nama presentasinya tadi, teman-teman bisa ajukan berikan misalnya apa? Multimedia. Nah, ini penamaan dari file projectnya teman-teman nanti. Nah, di sini apa? Di sini adalah akun dari yang pembuat ini ya, yang dapat mengakses desain atau project teman-teman. Nah, misalnya nanti teman-teman bisa menambahkan juga siapa yang bisa memiliki akses, misalnya teman-teman tambahkan nama ataupun email ataupun grup untuk misalnya grupnya apa? Grupnya 2B itu bisa pendidikan for gitu, ataupun dari email teman-teman misalnya emailnya siapa gitu kita tambahkan. Kemudian ini statistik ini yang sudah melihat menonton. Nah, biasanya ini adalah digunakan untuk melihat statistik dari proyek-proyek teman-teman yang dikomersilkan ataupun diperjualbelikan. Nah, berupa template misalnya ya. Ada interaksi juga ini. Kemudian dibagikan ini adalah bagian yang tadi ini teman-teman jika ingin membagi linknya bisa. Nah, ini teman-teman harus atur dulu terlebih dahulu. Nah, ini ada bagian yang hanya Anda yang dapat mengakses. Ini berarti teman-teman sendiri yang pemilik asli dari project teman-teman yang dapat mengakses sendiri. Kemudian ini adalah kelasnya saya lagi di sini yang punya tautan. Nah, semua orang dapat mengakses desain dengan tautan ini. Jadi semua yang punya link tadi ini bisa mengaksesnya. Nah, mengaksesnya ini bisa diatur lagi. Ini bisa lihatkah atau bisa komen saja atau bisa edit juga. Nah, kalau bisa edit berarti teman-teman nanti eh, desainnya bisa berubah ya. Nanti orang yang punya link tadi bisa mengotak-atik dari desain teman-teman yang telah buat. Oke. Kemudian di sini ada tampilkan. Nah, tampilkan ini dia akan gini seperti ini. Nah, tampilkan penuh, tampilkan presenter, dan tampilkan dan rekam. Nah, kalau kita ingin melihat hasil dari pekerjaan proyek kita, kita bisa melihat dari tampilan presenter. Nah, ini misalkan kita tampilkan ya. Nah, ini menggunakan layar penuh. Oke, coba. Nah, ini adalah tampilan penuhnya presentasi. Nah, di sini juga bisa tampilkan layar penuh sebenarnya. Oke. Kemudian ada ini, teman-teman bisa mengatur warna dari desain teman-teman di sini. Nah, di sini ada color palette, di mana teman-teman nanti bisa memilih warna yang akan disesuaikan dengan tema ataupun kecocokan warna yang teman-teman suka. Ya, di sini kalau teman-teman ingin mengambil warnanya tadi, misal ini kita ingin rubah. Nah, ingin rubah sesuai dengan pakai kalet. Nah, teman-teman di sini ada beberapa opsi untuk menentukan warna teman-teman inginkan. Nah, pertama teman-teman bisa hanya menggeser seperti ini. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan kode warna. Nah, kode warna ini misalnya teman-teman ingin mengambil dari warna yang ada di sebuah desain lain. Misalnya apa ya? Nah, di sini misalkan teman-teman ingin mengambil sebuah warna. Nah, di sini misalkan teman-teman pakai ini. Nah, bisa teman-teman copy ya untuk paletnya ini. Nah, di sini. Nah, maka dia otomatis akan mencari warna yang sesuai dengan ini kode warnanya. Kemudian nah, di bagian sini itu ada edit gambar. Nah, edit gambar ini biasanya untuk gambar tertentu yang bisa diedit. Nah, misalkan ini. Oke, kita misalnya pakai elemen ya. Foto kids. Kita pakai foto. Oke, kita pakai foto ini misalnya. Teman-teman dari foto ini pingin diedit fotonya. Teman-teman klik edit foto. Kemudian ini, kita bisa menggunakan yang namanya
filter. Filter nih dari ini tas gambarnya ingin seperti apa. Kemudian dari penghapus, dari ini akan menghapus background dari gambar yang teman-teman pakai nanti. Nah, ini biasanya fitur yang sangat berguna dan ini adalah salah satu fitur yang diunggulkan dan juga termasuk fitur yang apa namanya berbayar deh ya. Jadi teman-teman cuma berapa aja yang bisa berbayar. Nanti kalau teman-teman yang sungguh-sungguh ingin menggunakan Canva, lebih baik teman-teman buat tim dari kelas ataupun apa yang bisa menggunakan Canva Pro ya. Nah, kemudian ini adalah balik. Nah, balik ini adalah membalik dari desain yang ada di sini. Jadi bisa ada horizontal dan vertikal seperti ini. Tinggal kita balik-balik, tidak usah pakai bisa pakai rotasi juga manual ya. Kita pakai rotasi ini bisa. Nah, kemudian animasikan. Nah, animasi di sini adalah salah satu fitur yang bisa teman-teman gunakan untuk sangat berguna untuk multimedia presentasi agar desain yang teman-teman buat tuh dinamis ya dan tidak membosankan nih. Teman-teman bisa gunakan, kemudian kecepatannya bisa teman atur juga. Ini bisa kedua-duanya saat keluar dan masuk. Kalau kita lihat nanti di sini seperti ini. Oke, sebentar. Nah, seperti itu animasinya. Kemudian arahnya juga bisa teman-teman atur. Nah, itu ya. Nah, kemudian di posisi. Posisi ini mengatur adalah letak dari desainnya teman-teman. Ini ada di atas kah? Di atas layar ke elemen keberapa? Misalnya kita masuk ke paling depan. Nah, dia akan menutupi dari desain yang tadi seharusnya ada di atas. Kita mundur bisa. Nah, ini ada biasanya teman-teman juga bisa pakai kontrol tanda kurung itu ya. Kurung kurawal ya. Nah, pakai kurung kurawal atau ini untuk maju mundurnya bisa juga. Kita mundurkan. Kemudian teman-teman juga bisa mengatur transparannya atau oposisi dari desain yang teman-teman ingin buat. Misalnya ini sebagai hanya background kiasan untuk menggambarkan sebuah latarnya, teman-teman bisa menggunakan transparansi ini. Oke, itu. Kemudian tadi, oh ya, ini teman-teman jika ingin membuat halaman baru, ini ya, teman-teman bisa pakai ini halaman kosong, tambah kosong. Teman-teman kemudian bisa klik di sini juga untuk menambahkan halaman, enter, kemudian duplikat halaman, berarti halaman yang ini akan diduplikat sama dengan halaman ini, semua elemennya, animasinya, efek-efeknya akan diduplikat sama. Nah, seperti ini. Dan teman-teman jika ingin sembunyikan halaman, nah bisa juga disembunyikan. Jadi tetap dia ada di halaman satu, tapi dia tidak akan tampil nantinya. Oke, dan tampilkan lagi di kunci halaman. Nah, kunci halaman ini adalah fungsinya untuk agar desainnya teman-teman ini nggak bisa diotak-atik. Jadi udah fix ini template-nya. Jadi nanti nggak bisa ada perubahan yang diatur di sini. Jadi ini elemen-elemennya yang ada di sini nggak bisa dirubah-rubah, diedit lagi nggak bisa. Kalau ingin mengedit berarti harus dibuka kuncinya. Kemudian catatan. Catatan di sini teman-teman bisa menambahkan catatan di bagian desainnya. Menambahkan catatan seperti apa? Misalnya apa gitu, ingin agar teman-teman nanti yang ingin membagikan link Canva-nya kepada teman-teman lain, ini fungsinya untuk apa itu bisa dimengerti oleh teman-teman yang lain. Oke. Kemudian ini di bagian ini juga teman-teman bisa pakai template ya. Template tadi itu teman-teman bisa tinggal tambahkan, misalnya cari temanya pendidikan, berarti cari aja education. Nah, teman-teman bisa pakai template-template yang ada di sini. Layoutnya juga bisa, gaya bisa, biasanya ada. Nah, ini template education, misalnya teman-teman ingin menggunakan template ya. Kemudian elemen. Nah, elemen di sini adalah ada banyak, semua audio, ada grafis, foto, video, audio, bingkai, dan bagan ya. Teman-teman biasanya sesuai dengan yang teman-teman cari sini. Nah, kalau teman-teman sudah biasanya udah mencari, nanti biasanya ada fitur
terakhir digunakan. Bisa teman-teman lihat terakhir digunakan elemen-elemennya apa saja. Nah, di sini akan muncul yang terakhir digunakan. Kemudian jika teman-teman ingin mencari elemen-elemen yang sama seperti ini, misalnya ini elemen yang teman-teman ingin cari seperti ini, tapi ingin diganti gambarnya misalnya, teman-teman bisa klik info ya, di sini klik info, kemudian teman-teman bisa pilih ini. Nah, ini Stickman Kidswood, berarti elemen ini, elemen anak-anak ini itu masuk dalam kategori Stickman, Kidswood, Class, dan Frames. Teman-teman bisa klik Stickman misalnya. Nah, dia akan mengarahkan langsung ke Stickman. Untuk ininya bisa teman-teman klik di sini. Oke, sebentar, ini masih kegembok tadi ya. Oke, di sini teman-teman bisa tambahkan elemennya tadi. Oke, seperti itu. Kemudian unggahan. Nah, unggahan ini tadi bisa teman-teman unggah dari filenya teman-teman sendiri, audio pun juga gitu. Di sini banyak teman-teman yang bisa pakai unggahannya dari langsung ke komputer nanti ya. Ini bisa langsung ngambil dari local disk-nya teman-teman. Kemudian teks di sini juga ada, teman-teman bisa langsung manual nih, sesuaikan, tambahkan judul, subjudul, sedikit teks. Di sini juga ada template-template dari teks yang akan bisa teman-teman gunakan secara gratis. Ini misalnya ini Sparkle. Oke, tunggu sebentar. Nah, teman-teman bisa langsung edit teksnya. Misalnya ingin menggunakan apa. Nah, ini tinggal teman-teman atur saja warnanya tadi, color palette-nya itu bisa teks juga ya teman-teman. Misalnya segini. Nah, dari teks ini teman-teman juga tadi bisa mengatur yang namanya font-nya. Di sini font-nya teman-teman bisa milih sendiri. Kemudian ini ada ukurannya, size font-nya, warnanya, bold-nya. Kemudian dari perataannya ya bisa teman-teman atur. Nah, di sini ada daftarnya atau baletnya. Teman-teman bisa tambahkan jika ada substansi materi yang menggunakan ini daftar atau bagan baletnya. Kemudian ini jarak antara kalimat satu dan kalimat bawah atas bawah, misalnya informatika ini ada banyak kata ya. Nah, di sini kita bisa ngatur dari ini jarak barisnya. Nah, ini bisa kita atur. Kemudian efek. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat efeknya yang digunakan tuh menggunakan efek neon. Di sini ada banyak sekali efek. Lalu ada bayangan timbul. Kemudian teman dari bayangan tadi bisa mengatur offsetnya berapa, kemana dia, arahnya kemana saja juga ada, buram, misalnya. Nah, tadi transparannya, oke, bisa ditambahkan. Nah, untuk animasinya juga bisa diberikan di teks, kemudian misalnya ini. Nah, itu. Kemudian ini posisi. Ini untuk itunya mengatur apakah huruf kecil semua ataukah alfabet semua ya. Nah, ini uppercase atau lowercase. Dan ini underline-nya, posisi seperti yang tadi, transparansi sama. Lanjut di gambar. Oke, ini kalau teman-teman ingin menggambar desain ya, misalnya teman-teman ingin membuat desain manual gitu, desain yang manual sendiri, kita menggunakan ya. Nah, kita bisa gambar terserah bebas teman-teman, misalnya kita gambar apa gitu. Nah, di sini ada penghapusnya juga, ikonnya. Kemudian di project ini, projectnya teman-teman yang tadi bisa diimportkan. Misalnya teman-teman, saya ada project kemarin nih ya, misalnya bisa dilihat, bisa diimportkan di sini juga. Nah, misalnya ini ingin dimasukkan ke dalam presentasi PowerPoint-nya tadi. Nah, bisa disesuaikan dengan ini projectnya. Kemudian aplikasi. Nah, aplikasi ini adalah bagian dari fitur yang tidak ditampilkan di utama di sini. Teman-teman bisa tambahkan tadi, misalnya ada foto, video, terbelakang, di bagian terjemahan, logo. Nah, ini ada QR code juga, bisa teman-teman ubah dari desainnya ke QR code. Kemudian ini link YouTube emoji,
teman-teman bisa manfaatkan dari fitur-fitur yang disediakan oleh Canva. Nah, kalau ini bagian audio, teman-teman ingin mencari audio yang ada gratis di Canva, bisa misalnya periklanan. Nah, misal advertising ini bisa. Nah, seperti ini. Oke. Oke, sebentar. Oke, kalau teman-teman ingin menghapus tadi, ini tinggal dihapus saja ya. Dihapus halaman, delete, ataupun langsung delete. Klik saja. Oke, mungkin kita akan coba buat presentasi itu ya. Kita coba ambil. Nah, ini coba kita ambil ini. Oke, kita akan buat presentasi mengenai multimedia. Halnya. Oke, kita coba menggunakan Canva untuk kita coba pakai template aja dulu ya, biar tidak lama. Kita hapuskan. Kita tambahkan elemen. Oke, sini. Oke, tinggal kita ganti warnanya sesuaikan dengan yang teman-teman suka. Diusahakan kalau menggunakan membuat multimedia presentasi itu tema warnanya cukup menggunakan 1 atau 2 ya, jangan lebih dari 4, maksimal 3 kalau bisa, atau jangan, biar tidak terlalu banyak tema warnanya, jadi nggak kondusif ntar atau tidak sesuai alurnya ya. Kemudian kita cari materi misalnya. Oke, kita cari materinya. Nah, ini. Kita kopikan materinya ke bagian sini. Kemudian bisa pakai. Oke, sini kita bisa berikan pengertian. Nah, ini dia. Nah, di sini baletnya sudah aktif, kemudian kita hapus. Kita atur ukurannya. Ya, kita atur ukurannya. Ya, teman-teman tadi yang bingung ini, kita bisa ngatur zoomnya ya. Misal teman-teman ingin lebih detail, ini didekatkan lagi bisa. Nah, ini untuk ukurannya segini. Oke. Nah, kita dari sini bisa ganti ininya ya. Misalnya teman-teman kurang suka dengan fontnya, bisa teman-teman ganti di open source kah, atau bisa teman-teman cari di sini banyak sekali font-font yang gratis. Oke, di sini kita atur lagi. Kalau teman-teman ingin menggunakan efek silahkan. Sini bisa, kemudian kan tambahkan animasi. Nah, ini. Dan ini juga bisa teman-teman tambahkan animasi.
Diperhatikan teman-teman kalau membuat multimedia presentasi itu maksimal untuk fontnya, pemilihan fontnya itu dalam satu desain tuh 3 ya. Nah, di sini ke fontnya tadi Anton, kita pakai Anton like 3 font yang berbeda di sini. Nah, bisa teman-teman animasikan juga. Sini misalnya ada mesin bisa teman-teman atur waktunya, bisa ini intensitas di sini. Kalau sudah teman-teman bisa ini pakai lagi desainnya, kita klik ini halaman, misalnya cari itu ya materinya lagi, ini ada bagian nih contoh multimedia presentasi. Oke, kita menggunakan nih yang ini. Ini aja. Nah, ini teman-teman bisa copy ya, untuk teksnya tadi bisa di copy, salin gaya bisa ini, atau langsung klik Ctrl C untuk copy kayak di Word biasanya, tinggal pastekan. Nah, ini nah tadi tinggal teman-teman ganti bagian sininya, kita kopikan misalnya, dan isinya. Nah, kalau terlalu banyak teman-teman bisa cut saja materinya. Jadi buat presentasi itu nggak usah terlalu banyak teks ya, agar tidak itu membosankan untuk isinya. Dan teman-teman menarik juga fungsinya dari multimedia presentasi ini kan membuat desain atau salah satu solusi untuk presentasi yang dinamis dan dapat meningkatkan minat belajar siswa ya. Kita naikkan ukurannya, kita bisa ganti yang ini, bisa pakai angka misalnya di sini, ganti efeknya misalnya pakai efek yang biasa saja. Nah, ini dikasih animasi juga bisa, diganti animasinya bisa. Nanti setelah kita nanti bisa ini, kita play misalnya. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi mungkin itu contoh dari membuat presentasi, multimedia presentasi berbentuk itu ya, bentuk PPT, seperti PPT, cuman dia buatnya di Canva. Kemudian kalau teman-teman sudah membuat ini, teman-teman bisa langsung dibagikan ini ya. Teman-teman bisa unduh langsung. Ini tadi diunduh ini, teman-teman ada sekarang dia tidak menyediakan fitur berbentuk PPT ya. Nah, yang di sini adanya JPEG, PNG, PDF standar, cetak PDF, SVG untuk web dan animasi, kemudian video. Teman-teman dari tadi ini bisa langsung diekspor ke bentuk video ya, karena ada animasinya tadi. Ini.
Nah, kalau teman-teman ingin menambahkan audio juga bisa. Misalnya teman-teman ingin cari audio ya. Tadi di PPT-nya ingin tambahkan audio. Tinggal ditambahkan audio. Nah, ini. Bentar. Efek audio. Tidak mau putar. Bentar. Oke, ini. Ini untuk background dari PPT-nya, ini ada videonya. Oke, situ. Nah, ini untuk volumenya teman-teman bisa atur. Kemudian ya, untuk ini PPT-nya tadi teman-teman juga bisa, kok ada ini ya, edit waktu ya. Edit waktu ini bisa itu misalnya ada tadi buat video gitu. Dia lama waktu nampilnya itu berapa detik gitu. Nah, ini bisa diterapkan ke semua halaman. Seperti itu. Oke, mungkin itu cara mengenai multimedia presentasi menggunakan Canva. Jadi tidak hanya berbentuk presentasi menggunakan PowerPoint, tapi juga teman-teman bisa nanti buat presentasi berupa tutorial berupa video tadi diedit di Canva bisa. Jadi nggak hanya berbentuk grafis saja di Canva disediakannya, tapi juga bisa edit video, foto, juga audio juga bisa. Kemudian infografis teman-teman bisa nanti cari. Saya ingin membuat infografis apa misal. Kita tinggal cari saja di sini. Infografis. Nah, salah. Nah, ini misalnya disesuaikan ukurannya bisa teman-teman misalnya pakai yang mau model kayak gini tinggal diganti desainnya juga bisa. Kemudian ini ada kartu flash, presentasi project, komik, dan presentasi e-learning. Jadi silakan nanti teman-teman berkarya untuk di Canva sebagai salah satu alternatif desain yang sangat mudah dan friendly digunakan oleh semua kalangan. Selain dari berbasis web juga bisa digunakan di aplikasi handphone. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai multimedia presentasi. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan ditanyakan di grup saja. Kalau ingin dibuatkan tutorial apa, desain apa, silahkan nanti ditanyakan. Nanti kalau bisa nanti saya bantu buatkan tutorialnya. Ya, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mencoba untuk di multimedia presentasi menggunakan Canva. Kalau bisa teman-teman ahli dan menjadi kontributor atau ini ya, konten kreator template ataupun elemen-elemen di Canva juga bisa. Nanti kalau teman-teman tertarik bisa daftar di Canva. Oke, mungkin itu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman.